Program intelektual. Di era revolusi industri 4.0, dosen pinter saja tidak lagi cukup. Dunia pendidikan tinggi menuntut lebih dari sekedar penguasaan materi, menuntut perubahan cara berpikir, cara mengajar, dan dunia pendidikan tinggi menuntut cara merespon perubahan. Pertanyaannya kemudian adalah, jika dosen dan perguruan tinggi tidak beradaptasi, apa konsekuensinya? Sebaliknya, perubahan apa saja yang secara nyata dibawa oleh revolusi industri 4.0 ke dalam dunia pendidikan tinggi? Oleh karena itu, pada sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan mengkaji secara lebih sistematis dampak era revolusi industri 4.0 terhadap perguruan tinggi, baik dari sisi pembelajaran, kurikulum, sistem, peran dosen, hingga tuntutan transformasi digital. Pembahasan ini penting karena dari sinilah kita dapat memahami mengapa perguruan tinggi harus berubah, bukan karena tren, tetapi karena tuntutan zaman. Mari kita mulai dengan memahami satu persatu dampak yang dibawa era revolusi industri 4.0 terhadap perguruan tinggi. Yang pertama, dampak era revolusi industri 4.0 terhadap perguruan tinggi adalah yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Era pendidikan 4.0 menuntut perguruan tinggi untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti complex problem solving, critical thinking, kolaborasi, pengambilan keputusan, kecerdasan emosional, dan literasi digital. Secara teknis, hal ini mendorong perubahan paradigma pembelajaran dari teacher-centered learning ke student-centered learning. Jika sebelumnya mahasiswa hanya menerima informasi dan dosen mengontrol penuh pembelajaran, kini mahasiswa dituntut aktif, reflektif, dan mampu berpikir tingkat tinggi. Fokus pembelajaran bergeser dari knowledge ke skill, dari lower order thinking skill ke higher order thinking skill. Peran dosen juga berubah dari instruktur menjadi fasilitator dan perancang pembelajaran dengan metode seperti case-based and project-based learning, serta dukungan pembelajaran digital dan hybrid. Dampak kedua era revolusi industri 4.0 adalah tuntutan agar perguruan tinggi menyusun kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum pendidikan tinggi telah bergeser dari content-based menjadi outcome-based. Sejak tahun 2019, kurikulum diarahkan dari outcome-based education atau yang sering disingkat dengan OBE yang menekankan learning outcomes sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Perguruan tinggi tidak lagi hanya bertanya apa yang diajarkan, tetapi kompetensi apa yang dibutuhkan pengguna lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Perguruan tinggi tidak lagi berorientasi pada sekedar materi yang diajarkan, tetapi pada kompetensi nyata yang harus dimiliki lulusan agar adaptif, relevan, dan siap bekerja. Seluruh mata kuliah, metode pembelajaran, dan sistem penilaian diselaraskan secara sistematis untuk memastikan capaian pembelajaran tersebut benar-benar terwujud. Dampak ketiga era revolusi industri 4.0 adalah tuntutan agar perguruan tinggi menekankan pada inovasi pendidikan. Perguruan tinggi harus aktif menciptakan dan mengadopsi inovasi agar pendidikan tetap relevan, adaptif, dan sesuai tuntutan masa depan. Inovasi tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi juga melalui riset, kolaborasi lintas disiplin, dan keterlibatan stakeholder. Melalui inovasi, perguruan tinggi mampu menghasilkan solusi nyata, menjawab tantangan global, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Contohnya adalah banyak universitas top seperti Stanford, Massachusetts, Institute of Technology atau disingkat MIT, Harvard, dan Harvard secara konsisten masuk dalam daftar top universitas paling inovatif berdasarkan jumlah paten dan citasi riset yang berkontribusi pada teknologi baru dan pasar. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian berorientasi solusi nyata untuk kemajuan industri, ekonomi, dan masyarakat.
Dampak keempat era revolusi industri 4.0 adalah penerapan sistem informasi manajemen berbasis digital di perguruan tinggi. Perguruan tinggi semakin mengadopsi sistem digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki layanan akademik dan meningkatkan pengalaman mahasiswa, dosen, hingga alumni. Secara teknis, sistem ini mencakup sistem informasi akademik, penelitian, dosen, alumni, keuangan, pembelajaran daring, kepegawaian, kemahasiswaan, hingga layanan administrasi elektronik yang terintegrasi. Digitalisasi ini memungkinkan pengelolaan perguruan tinggi yang lebih cepat, akurat, transparan, dan berbasis data. Digitalisasi sistem informasi manajemen di perguruan tinggi bukan sekedar otomasi tugas administratif, tetapi merupakan transformasi yang memungkinkan operasional kampus lebih efisien, keputusan berbasis data lebih akurat, layanan akademik dan non-akademik lebih transparan, pengalaman sivitas akademika seperti mahasiswa, dosen, alumni lebih responsif, dan integrasi antar unit kerja kampus berjalan dengan lancar. Dampak kelima era revolusi industri 4.0 adalah menciptakan dinamika persaingan yang semakin intensif antara perguruan tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional. Perguruan tinggi kini tidak hanya bersaing dalam hal jumlah mahasiswa, tetapi juga dalam hal peringkat universitas baik nasional maupun global, kinerja riset dan publikasi ilmiah, akreditasi institusi dan program studi, dan perguruan tinggi juga saling bersaing dalam hal kepercayaan masyarakat dan dunia industri kepada perguruan tinggi tersebut. Persaingan ini mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan tata kelola, kualitas akademik, serta produktivitas riset. Karena reputasi institusi sangat mempengaruhi pilihan calon mahasiswa dan mitra kerjasama. Dampak keenam era revolusi industri 4.0 ada universitas harus berstandar internasional. Karena persaingan global yang semakin ketat, maka perguruan tinggi dituntut untuk bergerak menuju standar internasional. Menjadi universitas berstandar internasional bukan sekedar simbol prestise, tetapi strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Menjadi universitas berstandar internasional bukan sekedar simbol prestise, tetapi strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing global, serta memperluas jejaring akademik internasional. Secara teknis, perguruan tinggi harus membangun good university governance. Kedua, menerapkan kurikulum yang berorientasi global. Yang ketiga, secara teknis perguruan tinggi harus memperkuat kapasitas dosen dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menjalin kolaborasi dengan universitas dan lembaga internasional. Serta secara teknis perguruan tinggi harus mendorong mobilitas dosen dan mahasiswa. Internasionalisasi menjadi fondasi penting untuk meningkatkan reputasi dan kualitas institusi secara berkelanjutan. Dampak ketujuh era revolusi industri 4.0 adalah tuntutan agar perguruan tinggi melakukan transformasi digital secara menyeluruh, termasuk memanfaatkan artificial intelligence atau AI. Di era ini, perguruan tinggi tidak boleh lagi bergantung pada cara kerja konvensional. AI hadir sebagai tools strategis yang berpotensi meningkatkan efektivitas dalam analisis data akademik, pengambilan keputusan manajerial, otomatisasi proses administratif, pembelajaran adaptif, serta riset berbasis data besar. Pemanfaatan AI memungkinkan perguruan tinggi menjadi lebih efisien, responsif, dan inovatif. Namun, penerapan AI harus diimbangi dengan literasi digital, etika akademik, dan pengembangan kompetensi sivitas akademika agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Dampak kedelapan era revolusi industri 4.0 adalah dosen harus cepat beradaptasi dengan pembelajaran digital. Transformasi digital menuntut perubahan signifikan pada peran dan pola kerja dosen. Metode pembelajaran yang masih bersifat tradisional dan satu arah tidak lagi efektif di tengah perkembangan teknologi digital. Mahasiswa kini terbiasa dengan pembelajaran daring,
seperti mahasiswa ikut kuliah via Zoom atau Meet, mengumpulkan tugas via learning management system, berdiskusi di forum online. Mahasiswa kini terbiasa juga dengan platform e-learning seperti cek deadline tugas di learning management system, melihat rubrik penilaian dan pemantauan nilai secara real time di learning management system menggunakan Moodle, Google Classroom, dan sebagainya. Saat ini juga mahasiswa terbiasa dengan menggunakan MOOC atau Massive Open Online Courses. Seperti mahasiswa mengambil kursus digital marketing di Coursera, kursus data analytics di Google Career Certificate, kursus AI for everyone. Serta akses pengetahuan global. Terlihat dari mahasiswa mencari referensi dari jurnal internasional, YouTube lecture dari Harvard atau MIT, podcast pakar global, TikTok edukasi. Mahasiswa sudah menganggap bahwa akses digital itu standar layanan pembelajaran, bukan bonus. Mahasiswa terbiasa dengan sistem yang rapi, transparan, dan terdokumentasi digital. Mahasiswa terpapar standar global dalam cara mengajar, studi kasus industri, dan materi terkini. Mata kuliah kampus terlalu teoritis, mahasiswa merasa ketinggalan zaman. Mahasiswa hidup di dunia real time, knowledge saat ini. Materi lama tanpa update dianggap tidak relevan. Oleh karena itu, dosen harus berani menggunakan teknologi pembelajaran, harus berani menggunakan learning management system untuk materi, untuk memberikan tugas, Zoom, dan membuat breakout room untuk diskusi, menggunakan Mentimeter atau Slido untuk polling cepat, dan Google Form untuk kuis refleksi. Dosen juga harus memahami kebutuhan dan karakteristik mahasiswa. Seperti mahasiswa berasal dari latar belakang yang berbeda, gaya belajar berbeda, dan kemampuan teknologi yang berbeda. Dan dosen juga harus mengikuti perkembangan pendidikan global. Dosen ikut webinar internasional, update tren terkait AI dalam pembelajaran, micro-credential, project-based learning, membaca jurnal pendidikan terbaru, ikut pelatihan LMS atau AI for Education. Ketidaksiapan dosen dalam beradaptasi akan menyebabkan potensi pembelajaran tidak optimal, bahkan beresiko menurunkan kualitas lulusan. Dosen tidak harus jadi ahli IT, cukup berani mencoba dan konsisten. Dosen tidak memaksakan satu cara untuk semua, tetapi mendesain pembelajaran yang lebih inklusif dan manusiawi. Dosen sebaiknya menjadi role model pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learner. Dampak ke-9 era revolusi industri 4.0 adalah tuntutan membangun jejaring dan kolaborasi. Era revolusi industri 4.0 menuntut perguruan tinggi untuk tidak berjalan sendiri, tetapi aktif membangun jejaring dan kolaborasi, terutama di tingkat internasional. Kolaborasi ini meliputi internasionalisasi kurikulum, mobilitas akademik dosen dan mahasiswa, publikasi ilmiah internasional, penelitian bersama lintas negara, penguatan kualitas sumber daya manusia, adopsi teknologi terbaru, serta perubahan mindset terhadap inovasi. Jejaring dan kolaborasi memungkinkan perguruan tinggi mengakses sumber daya secara global, meningkatkan kualitas riset, dan memperkuat dampak keilmuan. Dampak ke-10 era revolusi industri 4.0 adalah perubahan paradigma layanan akademik. Layanan akademik di perguruan tinggi mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Jika sebelumnya layanan bersifat manual dan berbasis tatap muka, kini bergeser menjadi layanan digital, berbasis aplikasi, cepat, transparan, dan akurat. Contohnya adalah layanan KRS online, digital library, e-questionnaire, mobile service, dan layanan satu pintu berbasis sistem. Mahasiswa masa kini mengharapkan kemudahan, kecepatan, dan akses tanpa hambatan, sehingga layanan akademik menjadi bagian penting dari kualitas institusi.
Dampak ke-11 era revolusi industri 4.0 adalah kemajuan teknologi menyebabkan sebagian peran manusia digantikan oleh mesin dan sistem otomatis. Dampaknya terjadi pergeseran jenis pekerjaan, meningkatnya tuntutan kompetensi, serta kebutuhan akan literasi digital dan teknologi. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk menyiapkan lulusan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kreativitas, adaptabilitas, dan pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, dosen juga perlu pelatihan dan pengembangan kompetensi berkelanjutan agar mampu mengikuti perubahan metode pengajaran dan teknologi terbaru. 11 dampak era revolusi industri 4.0 yang telah kita bahas menunjukkan bahwa perubahan dalam pendidikan tinggi bukanlah sesuatu yang bersifat parsial atau sementara. Perubahan ini menyentuh seluruh ekosistem perguruan tinggi, mulai dari paradigma pembelajaran, kurikulum, inovasi pendidikan, sistem digital, peran dosen, hingga cara institusi membangun jejaring dan melayani mahasiswa. Era revolusi industri 4.0 menuntut perguruan tinggi untuk tidak sekedar mengikuti perubahan, tapi mampu mengelola dan memimpin perubahan tersebut secara strategis. Perguruan tinggi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi masa depan akan mampu menghasilkan lulusan yang relevan, berdaya saing, dan berkontribusi bagi masyarakat serta pembangunan bangsa. Oleh karena itu, perubahan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan agar perguruan tinggi tetap bermakna dan berkelanjutan di tengah dinamika zaman. Terima kasih atas perhatian, saudara. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan dan menjadi refleksi bersama dalam membangun pendidikan tinggi yang unggul di era revolusi industri 4.0. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar. Saya Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SEMEC. Sampai bertemu kembali di topik-topik menarik selanjutnya. Terima kasih atas perhatian.